Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan anakku sekalian. Pada hari ini saya akan melakukan sosialisasi rencana tindak lanjut tentang pembelajaran SEM. Sini pembelajaran Sport Education Model dengan judul SEGAR. SEGAR ini singkatan dari Sehat Gerak Bersama. Jadi pada kegiatan ini ada beberapa, di sini ada latar belakang itu untuk meningkatkan masalah kesehatan di kalangan anak-anak seperti observasi, kurangnya aktivitas fisik, masalah mental seperti stres, dan menjadi isu utama dalam pendidikan. Selain itu, pola hidup yang kurang sehat dapat mengurangi perkembangan siswa secara keseluruhan. Program ini hadir dengan pendekatan yang menyeluruh, mengajak seluruh komunitas sekolah untuk berperan aktif dan mendukung perubahan gaya hidup siswa yang lebih sehat dan aktif melalui kegiatan fisik yang terstruktur dan menyenangkan. Kemudian ada tujuan program pembelajaran SEM ini meningkatkan aktivitas fisik siswa. Jadi semua siswa terlibat dalam kegiatan fisik yang terstruktur secara teratur dan meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Olahraga ini menjadi sarana untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesehatan mental siswa. Kemudian yang selanjutnya, membangun karakter yang positif. Melalui olahraga, siswa belajar bekerja sama, berkompetensi secara sehat, dan bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan kerjasama komunitas, melibatkan seluruh komunitas sekolah, baik itu siswa, guru, maupun orang tua siswa dalam mendukung budaya hidup sehat dan aktif. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang olahraga dan kesehatan, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa dan komunitas tentang pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat. Kemudian pencapaian dan langkah yang ingin kita raih pada kegiatan ini, yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik siswa. Capaiannya, semua siswa terlibat dalam olahraga setidaknya 2 kali seminggu. Ini sudah kita lakukan dengan adanya kegiatan senam. Kemudian langkahnya itu menyusun jadwal olahraga yang melibatkan berbagai jenis olahraga, termasuk olahraga kompetitif dan non kompetitif. Kemudian hasil yang ingin kita harapkan, meningkatkan kebugaran jasmani siswa yang dapat diukur melalui tes kebugaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Capaiannya, siswa merasa lebih bahagia, kurang stres, dan lebih energi. Kemudian langkah yang harus kita lakukan, mengadakan sesi olahraga relaksasi seperti yoga atau mediasi serta olahraga yang menyenangkan. Kemudian hasilnya, penelusuran tingkat stres siswa dapat diukur melalui survei kesejahteraan siswa. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, capaian yang ketiga itu membangun karakter positif. Capaian yang ingin kita dapatkan itu meningkatkan disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab siswa dalam kegiatan olahraga. Kemudian langkah yang dilakukan, menerapkan prinsip Sport Education Model dengan memberi peran kepada siswa dalam setiap kegiatan, apakah itu sebagai pemain, sebagai pelatih, manajer, dan kepanitiaan kegiatan. Adapun hasil yang ingin diharapkan,
itu terbentuknya karakter positif yang terlibat dalam interaksi sosial selama kegiatan olahraga. Kemudian yang keempat, membangun kerjasama komunitas. Capaian yang ingin dicapai semua pihak dalam komunitas sekolah, baik itu siswa, guru, ataupun orang tua, terlibat dalam mendukung program olahraga. Kemudian langkahnya itu mengadakan acara olahraga yang melibatkan orang tua dan masyarakat serta mengundang ahli gizi untuk memberikan edukasi tentang pola makan sehat. Kemudian hasil yang diharapkan, peningkatan dukungan komunitas terhadap program kesehatan dan olahraga sekolah. Kemudian capaian yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga dan kesehatan. Capaiannya, siswa memahami manfaat olahraga dan gaya hidup sehat. Kemudian langkah yang diambil, mengadakan seminar atau workshop mengenai gaya hidup sehat dan olahraga yang sesuai usia siswa. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mitra dalam komunikasi belajar. Jadi ini terkait dengan dinas yang menjadi mitra. Yang pertama itu dinas kesehatan sebagai mitra dalam memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan pentingnya olahraga. Kemudian lembaga olahraga. Berarti di sini untuk menyediakan pelatihan atau kompetisi olahraga yang bermanfaat bagi siswa. Kemudian memasuk peralatan olahraga. Di sini untuk mendukung kebutuhan peralatan olahraga di sekolah. Kemudian komunitas orang tua, melibatkan orang tua dalam mendukung dan mendorong anak mereka berolahraga di rumah dan ikut serta dalam kegiatan sekolah. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini kendala kita, biasa ada kendala di sini. Sekolah memiliki kapasitas olahraga yang cukup, seperti lapangan sepak bola, bola voli, basket, dan aula atau ruang kelas untuk kegiatan indoor. Guru PJOK berkompeten dalam mengelola kegiatan olahraga yang sudah terbiasa dengan konsep sport education model. Selain itu, sekolah memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar yang bisa dilibatkan dalam mendukung kegiatan fisik olahraga di sekolah. Di sini ada rencana evaluasi. Untuk evaluasi proses itu monitoring kegiatan. Jadi selama kegiatan itu akan dipantau. Monitoring kegiatan olahraga yang dilakukan secara teratur. Kedua, mengamati partisipasi siswa dalam setiap acara olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Kemudian evaluasi capaian. Di sini pengukuran kebugaran fisik siswa melalui tes standar seperti lari 12 menit atau tes daya tahan fisik. Kemudian survei terhadap kesehatan mental siswa termasuk tingkat stres dan kebahagiaan setelah mengikuti kegiatan olahraga. Sekarang evaluasi hasil. Pengamatan terhadap perubahan dan sikap siswa seperti peningkatan disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab itu yang ingin kita capai dari evaluasi hasil. Kemudian peningkatan pengetahuan siswa tentang pentingnya olahraga dan hidup sehat melalui tes atau quiz. Kemungkinan atau tantangan yang akan terjadi, kemungkinan akan terjadi dalam kegiatan. Pertama itu keterbatasan waktu. Aktivitas olahraga dapat berbenturan dengan jadwal akademik yang ada di sekolah. Solusinya itu menyusun jadwal yang seimbang dengan mengintegrasikan kegiatan fisik dalam pelajaran lain seperti istirahat aktif. Kemudian keterbatasan fasilitas. Sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Kemudian
Solusinya itu mengoptimalkan uang yang ada atau bekerja sama dengan fasilitas olahraga lokal. Biasa juga kalau kita di sini kita bisa pakai lapangan futsal yang ada di belakang. Kemudian yang poin selanjutnya, kurangnya minat siswa. Jadi beberapa siswa di sini mungkin agak kurang tertarik pada olahraga yang terstruktur. Jadi solusinya di sini itu memberikan variasi dan dalam jenis olahraga yang membuat kegiatan yang menyenangkan dan inklusif. Jadi kegiatan yang akan kita rancang nanti itu agak sedikit kita modifikasi. Permainannya kita modifikasi untuk merancang minat ketertarikan siswa. Kemudian kemungkinan yang lain di sini terkait dengan orang tua. Tidak semua orang tua mendukung program olahraga atau kesulitan menyediakan waktu untuk terlibat. Solusinya mengadakan sesi penyuluhan untuk orang tua mengenai pentingnya olahraga bagi anak dan manfaatnya bagi kesehatan mental dan fisik. Kemudian yang lain yang menjadi kemungkinan di sini keterbatasan dana. Jadi keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan olahraga dan pembelian peralatan. Solusinya di sini mencari sponsor atau bekerja sama dengan organisasi olahraga untuk mendapatkan dukungan. Oke, terima kasih. Inilah sekian dari gambaran saya tentang pembelajaran SEM pada senam gerak bersama. Sekarang sebelum kita lanjut, di sini ada sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada atau anak-anak semua ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Apa itu pembelajaran sport? Iya. Apa itu pembelajaran sport education model atau pembelajaran SEM? Jadi pembelajaran ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana mata pelajaran PJOK yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar olahraga yang menyerupai aktivitas olahraga nyata dan dirancang untuk meningkatkan keterlibatan semua peserta didik dalam kegiatan olahraga. Jadi di sini untuk peran peserta didik mulai dari kepanitiaan, jadi peserta itu semua dilibatkan dalam kegiatan ini. Sekarang masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Dari penjelasan tadi, olahraga itu namanya olahraga pertandingan yang kompetisi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan olahraga kompetitif dan olahraga yang non kompetitif? Iya, terima kasih. Jadi maksudnya di sini apa itu olahraga kompetitif dan olahraga non kompetitif? Jadi olahraga kompetitif adalah jenis olahraga yang melibatkan persaingan antara individu atau tim dalam tujuan yang memenangkan pertandingan. Jadi ini intinya. Olahraga kompetitif itu hanya bertujuan untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan olahraga non kompetitif itu olahraga yang tidak berfokus kepada persaingan, tetapi berfokus kepada dampaknya seperti kesehatan, relaksasi, atau kesenangan pribadi. Jadi di sini bedanya. Tadi kompetitif itu lebih mengutamakan menang. Kalau kompetitif itu lebih mengutamakan dampaknya. Dan rencana ke depan kita
akan mengadakan olahraga yang non kompetitif. Karena ini yang juga yang searah dengan pembelajaran sport education model atau pembelajaran SEM. Masih ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sedikit berikan informasi bahwa siswa kita hadirkan di sini ini yang terlibat dalam kepanitiaan. Jadi semua siswa di sini akan terlibat dalam kepanitiaan. Dan sekarang untuk kira-kira pelaksanaan waktunya itu setelah koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, ini rencana kita adakan ini kegiatan setelah akhir semester. Jadi rencana ini, jadi untuk pesertanya Bapak Ibu hanya jadi pemantau, siswa yang mengatur semua kegiatan. Jadi di sini ada beberapa siswa yang menjadi panitia dalam kegiatan ini. Kalau tidak salah itu kemarin kita ambil sesudah ujian, ya. Sesuai kalender pendidikan. Kemudian ada pun rangkaian kegiatan, rencana kegiatan. Di sini tadi saya sudah koordinasi dengan ketua panitianya. Ini ada 3 cabang. Jadi jangan ikut wali kelas yang latih anak-anaknya. Di sini sudah ada manajernya khusus dari siswa yang melatih temannya sendiri. Jadi rencana kegiatannya itu pertandingan bentengan atau makbong. Kemudian gobang sodor atau mengasing. Kemudian yang terakhir ada 3 cabang di sini senam. Ini yang kita rencanakan. Jadi mungkin dari kegiatan ini mungkin ada untuk kepanitiaan. Silakan bentuk kepanitiaan. Ketua panitianya yang sudah terbentuk, silakan bentuk seksi-seksinya atau koordinator yang terlibat dalam kegiatan sampai ke manajer, ya. Jadi setelah ini kita akan rapat ulang untuk membentuk lebih detail lagi, kemudian rapat teknisnya. Oke, demikianlah penyampaian dan sosialisasi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.